Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita, NIM 2140-2007, Prodi Ekonomi Syariah. Di kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Ekonomi Industri Halal dengan dosen pengampu Ibu Rini Hayati Lubis SPMP. Adapun judul materi saya yaitu Sektor Industri Halal dalam bidang kosmetik. Sektor industri halal. Industri halal adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri yang dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Adapun sektor industri halal antara lain makanan dan minuman, kosmetik, farmasi, travel, dan fashion. Kosmetik halal. Kosmetik halal adalah produk yang telah diakui kehalalannya oleh Badan Penyelenggara Jaminan Halal atau BPJH, Kementerian Agama berdasarkan fatwa halal tertulis yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Kosmetik tidak mendapatkan sertifikat halal jika mengandung bahan haram baik dari hewan, tumbuhan, maupun mikroba. Dari hewan seperti bangkai, darah, babi, atau bahan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan dari tumbuhan bersifat memabukkan atau membahayakan kesehatan. Bahan yang berasal dari mikroba, proses kimiawi, biologi, atau rekayasa genetik, jika proses pertumbuhan atau pembuatannya tercampur, terkandung, atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan. Industri kosmetik di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup pesat karena didorong oleh perubahan gaya hidup, penggunaan media sosial, dan tingginya populasi penduduk usia muda yang ingin tampil cantik, menarik, dan wangi. Besarnya permintaan kosmetik bisa dilihat dari pendapatan industri kosmetik di Indonesia yang diperkirakan mencapai 199 triliun pada tahun 2022. Bagi industri kosmetik, selain untuk memenuhi regulasi izin edar di Indonesia, klaim halal mampu meningkatkan nilai barang menjadi lebih kompetitif di tengah pasar Indonesia dengan mayoritas penduduk masyarakat Muslim. Pengujian kosmetik halal. Kosmetik merupakan bahan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis atau kulit luar, rambut, kuku, bibir, atau organ genital bagian luar. Sekalipun kosmetik tidak dimakan dan diminum, halal menjadi penting karena produk ini digunakan dalam melakukan ibadah seperti sholat dan membaca kitab suci. Kandungan alkohol dalam kosmetik dapat diklasifikasikan sebagai halal hanya ketika berasal dari proses fermentasi alami, bukan dari industri alkohol. Pengujian kosmetik halal meliputi beberapa metode seperti pengujian penetrasi air, perembesan alkohol, dan bahan aktif ke dalam kulit, kemampuan suatu produk untuk dapat tercuci, dan deteksi bahan haram itu sendiri. Kosmetik halal harus memiliki kemampuan untuk ditembus air untuk menjamin air wudhu dapat mengenai kulit untuk proses bersuci. Kemampuan suatu produk kosmetik untuk dapat tercuci menjadi parameter penting karena banyaknya kosmetik yang mengklaim tak tembus air agar lebih tahan lama di tempat pengaplikasiannya. Deteksi bahan tidak halal seperti kandungan babi dapat dilakukan dengan metode kromatografi, yaitu pemisahan di antara dua fase berdasarkan interaksi antar molekul, dan spektrometri, metode pengukuran interaksi antar cahaya dan materi. Mengapa kosmetik harus halal? Why am I still here and waiting for us to happen? 'Cause you never wanted everything I loved about you, I probably imagined. Kosmetik menjadi satu hal yang tak mungkin dilewatkan setiap harinya. Jika diperhatikan dengan seksama, kita akan membutuhkan kosmetik sejak bangun tidur hingga kembali ke tempat tidur. Artinya, setiap hari manusia menggunakan kosmetik. Saat mandi, misalnya setidaknya ada 3 jenis produk kosmetik yang kita gunakan, yaitu sabun, sampo, dan pasta gigi.
Kemudian dilanjutkan ritual setelah mandi dengan menggunakan body lotion atau krim wajah. Tak lupa, parfum turut melengkapi. Bagi wanita, bedak dan lipstik menjadi hal yang mungkin tak terlewatkan saat keluar rumah. Sebagian orang berpendapat bahwa kosmetik dapat dicuci atau hilang bila dibilas dengan air wudhu. Sayangnya, anggota tubuh yang terbasuh air wudhu terbatas. Sebagai contoh, body lotion digunakan hampir di seluruh bagian tubuh. Tentu tidak semua bagian yang diolesi body lotion terbasuh dengan air wudhu. Tak juga dapat dipungkiri, ada kosmetik yang mengandung bahan najis atau non-halal. Najis sendiri perlu digolongkan lagi. Jika tergolong najis ringan, maka cukup dicuci dengan air. Namun bila najis tergolong berat, maka tidak bisa dicuci dengan pencucian biasa. Tentu semua hal ini akan sulit diidentifikasi jika hanya dengan kasat mata. Perlu pengujian lebih lanjut untuk memastikan semua bahan kosmetik aman dan halal digunakan. Proses sertifikasi halal menjamin seluruh bahan halal digunakan dan aman dipakai saat sholat. Karena itu, produk berlabel halal MUI menjadi alternatif terbijak dalam memilih kosmetik. Pengawasan terhadap produk halal di Indonesia. Banyak produk yang beredar di tengah-tengah masyarakat dengan menggunakan label halal namun tidak memiliki sertifikat halal. Hal tersebut harus ditekan dengan diawasi perkembangannya, karena penggunaan label halal secara ilegal merupakan tindak pidana. Ketentuan perihal pengawasan produk tersebut dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dan 2. Pasal 50 tentang pengawasan jaminan produk halal. Demikianlah pembahasan saya mengenai perkembangan kosmetik halal di Indonesia. Industri halal di Indonesia bahkan dunia terus menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini membuka peluang yang cukup besar terhadap pelaku bisnis kosmetik halal. Ditambah dengan dukungan dari BPJPH selaku badan penyelenggara halal semakin memudahkan para pegiat kosmetik halal untuk mengembangkan produknya. Cukup sekian video dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.